Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Dimas Wahyu yang merupakan Business Development Director Universal Broker Indonesia Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Jimmy, apa kabar Pak? Apa kabar Mas David? Kabar saya luar biasa, semoga Mas David juga ya. Iya, luar biasa juga Pak Jimmy. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dan cukup luar biasa juga Pak Jimmy untuk pergerakan indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau menguat cukup signifikan. Trennya Betul. kalau kita lihat dari teknikal mulai dari pembukaan sesi pertama pagi tadi hingga penutupan ini terus naik nih Pak. Bahkan level penutupan merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Apa yang bisa kita analisis Pak Jimmy dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kalau saya melihat ya dari hari ini, nampaknya pasar kita secara dari sisi IHSG mulai dibanjiri oleh adanya pembelian net buy dari investor asing ya atau foreign seperti itu sehingga menyebabkan IHSG kita mengalami kenaikan. Dan saya melihat pembelian dari foreign ini nampaknya dari top 5 ya diantaranya mayoritas ada di sektor keuangan atau perbankan, di mana kalau kita ketahui bersama sektor keuangan ini merupakan pendorong utama dari IHSG ya, sehingga tidak kaget kalau misalnya hari ini IHSG bisa naik cukup signifikan sekali seperti itu Mas Devi. Baik, kalau kita perhatikan dari perbankan Pak Jimmy, BBRI tampaknya memimpin penguatan Pak, kemudian juga BMRI dan juga BBNI. Berbeda dari BBCA yang hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas Pak Jimmy. Bagaimana analisis Anda dari perbankan Big Cap di sepanjang perdagangan hari ini Pak? Karena sebelumnya juga sempat tertekan cukup dalam Pak Jimmy. Oke, itulah yang saya tadi di awal sebutkan ya. Jadi memang kalau saya melihat nampaknya hari ini cenderung lebih kepada saham-saham perbankan yang BUMN seperti itu. Namun saya yakin hal ini akan memicu juga pergerakan dari sektor keuangan yang lainnya. Tidak tertutup kemungkinan BCA. Karena saya melihat BCA juga relatif cukup stabil, namun dengan tren kecenderungan yang menguat seperti itu. Baik, penguatannya sudah cukup signifikan di sepanjang perdagangan hari ini Pak Jimmy. Dan kebetulan besok kita cuti bersama Pak. Tidak melakukan aktivitas perdagangan dan memulai kegiatan perdagangan pada Rabu begitu. Bagaimana Anda melihat dari sisi strategi untuk perbankan Big Cap ketika di perdagangan Rabu dengan penguatan yang cukup signifikan di penutupan sesi kedua hari ini? Baik, saya akan membahas dari sisi market terlebih dahulu ya sebelum masuk ke sektor. Saya melihat untuk penutupan hari ini bagi IHSG sendiri nampak membawa angin segar menurut saya untuk di bulan Juni 2021. Nah, kemudian yang kedua, hal ini juga ditopang dari pergerakan sektor perbankan sehingga melihat dari pergerakan market atau IHSG ditambah juga dengan sektor keuangan, saya memiliki optimisme atau keyakinan di bulan Juni nampaknya akan tetap melanjutkan penguatannya karena saya melihat dari sisi sektor perbankan sendiri nampaknya sudah lepas dari fase downtrend-nya sehingga saya memiliki ekspektasi atau harapan di bulan Juni nanti tetap akan melanjutkan kenaikannya, tentu saja disertai dengan mungkin koreksi-koreksi kecilnya seperti itu. Ya. Artinya ini sudah confirm Pak untuk beberapa perbankan Big Cap fase downtrend-nya sudah lewat Pak Jimmy? Saya melihat sudah lewat ya seperti itu. Jadi kalau saya melihat untuk BBRI sudah mulai melewati fase downtrend-nya. Kemudian untuk Bank Mandiri on the way, jadi sedang dalam proses untuk menuju uptrend. Ya, namun saya memiliki keyakinan umumnya kan sektor perbankan ini bergeraknya bersama-sama ya, sehingga kalau saya melihat dari kacamata BBRI seperti itu nampaknya Bank Mandiri juga akan menyusul, apalagi dengan data yang tadi sudah saya sebutkan ya, Bank Mandiri termasuk hari ini top foreign buy, termasuk juga dengan BBNI, sehingga menurut saya hanya tinggal masalah timing saja. Masih direkomendasi masuk tidak Pak Jimmy ketika sesi pertama dibuka di perdagangan Rabu nanti? Kita ke BBRI terlebih dahulu, 4260 menguat 4,67% Pak. Oke, untuk di hari Rabu seperti itu ya.
kita bisa, kalau misalnya kita bicara contoh seperti Bank BRI, kita bisa tetap melakukan pembelian. Namun kalau misalnya kita cenderung lebih suka perbankan yang masih belum terlalu bergerak signifikan seperti Bank BRI, mungkin bisa mempertimbangkan Bank Mandiri dan BBNI seperti itu. Level yang direkomendasikan Pak Jimmy? Untuk saham apa? BMRI, Pak. Untuk Bank Mandiri ya. Iya. Untuk Bank Mandiri saya melihat kita bisa melakukan entry ya, area beli di kisaran 5.900 sampai dengan 6.000 ya. Kemudian saya melihat untuk target dari Bank Mandiri sendiri berkisar antara 6.300 sampai dengan 6.500 atau resistennya. Sedangkan untuk support saya melihat ada di 5.800. Baik. Selanjutnya untuk BBNI, Pak Jimmy. BBNI ya. Untuk BBNI saya melihat supportnya akan berada di 5.000 sampai dengan 5.200. Kemudian untuk level entry menurut saya di level entry saat ini juga relatif cukup baik ya. Namun kalau misalnya di hari Rabu kita misalnya memperoleh sedikit koreksi di antara 5.350 sampai dengan 5.400 bisa saya sarankan untuk buy. Sedangkan untuk target dari BRI saya melihat relatif cukup lebar sekali, ya kurang lebih di kisaran 5.800 sampai kembali ke level psikologisnya 6.000. Baik. Selanjutnya BBRI, Pak. Hari ini menguat 4,67%. Tampaknya asing cukup memfavoritkan BBRI di perdagangan hari ini. 4260 penutupan, Pak Jimmy. Oke. Kalau untuk BBRI, saya melihat untuk support ya berada di range harga 4.000 sampai dengan 4.100. Kemudian untuk target di 4.500 sampai dengan 4.600 dalam kurun jangka pendek seperti itu. Sedangkan untuk pembelian, ya untuk pembelian kurang lebih strategi saya sama dengan Bank Mandiri. Artinya kita bisa melakukan pembelian pada waktu kalau misalnya hari Rabu pagi diberi kesempatan untuk koreksi sejenak, kita bisa melakukan pembelian karena range-nya juga relatif terbatas ya. Jadi menurut saya range beli kita bisa di kisaran 4.200 sampai dengan hari ini penutupan 4260. Baik, Pak Jimmy, di luar dari perbankan big cap, beberapa saham lainnya juga mengalami penguatan yang signifikan berasal dari sektor yang berbeda. Dari sisi sektoral tadi, infrastruktur, tampaknya infrastruktur telekomunikasi hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan termasuk juga ke dalam topik kita hari ini, Pak Jimmy, adanya 5G, tampaknya para emiten-emiten ini bersiap untuk memperluas jaringan mereka dan diharapkan memberikan dampak yang signifikan begitu. Ada Telkom, XL, kemudian juga ISAT, penguatannya cukup lumayan. Dan tak ketinggalan juga beberapa saham yang menjadi turunan yang ada di sektor ini seperti Tebik, hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Jimmy. Bagaimana Anda melihat saham-saham yang ada di sektor infrastruktur telekomunikasi ini, Pak? Oke, jadi memang seperti yang sudah disampaikan oleh Mas David ya, saya melihat untuk sektor infrastruktur ini, boleh saya katakan pemicunya yaitu adalah 5G ini dan termasuk backbone-nya ya. Jadi itulah sebabnya seperti pendukung dari 5G ini baik terkait dengan tower-towernya, saham-saham tersebut mengalami pergerakan. Namun untuk topik saya tetap akan saya kembali ke Telkom ya, sebagai market leader dan perintis untuk 5G ini. Baik, menguat 5,20%. Rekomendasinya secara teknikal, Pak Jimmy. Oke, untuk rekomendasi secara teknikal, ya, saya melihat untuk Telkom ini dan juga dengan sekali lagi yang tadi saya katakan ya, sudah memulai untuk 5G, kita bisa memanfaatkan news ini. Nah, untuk support dari Telkom sendiri, saya melihat untuk supportnya bisa di kisaran 3.300 sampai dengan 3.350, itu untuk supportnya. Kemudian untuk resistennya, saya melihat Telkom seharusnya cukup mampu untuk kembali ke level 3.800 sampai dengan 4.000. Ya. Sedangkan untuk entry point, karena hari ini sudah mengalami kenaikan yang cukup relatif signifikan, ya, saya merekomendasikan untuk bisa melakukan pembelian di antara 3.380 sampai dengan 3.400.
Baik, masih ada potensi ke 38 sampai dengan ke 4.000, masih cukup terbuka lebar Pak Jimmy untuk Telkom. Nah, apakah strategi yang sama juga untuk emiten telekomunikasi lainnya Pak? Ada ISAT dan juga XL begitu? Oke, saya lebih melihat topik saya yang pertama untuk telekomunikasi di Telkom ya. Iya. Kemudian yang kedua XL, namun untuk XL ini saya melihat ada tanda-tanda koreksi terlebih dahulu. Baik, Ya, sedangkan yang tertinggal yaitu adalah Indosat. oke. Pak Jimmy di hold dulu Pak, sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, Iya. selamat sore Pak Jimmy dengan Giantoro Bandung. Baik, silakan Pak Giantoro. Iya Pak Jimmy, saya mohon ini berbicara masalah Telkom dan XL Oke, yang sudah naik harganya, saham Friend kok ketinggalan Pak. Nah ini Baik. saya mau tanya support resisten untuk minggu depan Pak. oke. Dan satu lagi saya punya saham BABP di harga 105 Pak. Support Baik. resistennya bagaimana? Friend di berapa tadi Pak Giantoro? Friend-nya saya punya di 95 Pak. Baik, Iya. oke itu saja ya Pak. Iya, baik Pak. Terima Baik. kasih. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak Giantoro yang ada di Bandung. Menarik Pak Jimmy.